Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena ucapan alhamdulillah itu pahalanya tambah sama, yaitu memenuhi langit. Artinya nanti ketika Allah di akhirat itu menanyakan, apakah kamu pernah bersyukur? Nah, kita pernah mengucapkan lafaz alhamdulillah. Nah, itu dicatat oleh malaikat sebagai bukti bahwa kita ini pernah mengucapkan syukur kepada Allah. Dan lebih khusus, memang syukur itu harus memang diucapkan dengan lisan. Jadi qaulu bilisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian setelah lisannya itu mengucapkan syukur, ya, hatinya membenarkan tasdiqu bil qalbi. Di dalam hatinya membenarkan bahwa apa yang menjadi nikmat dari Allah ini ya memang semata-mata dari Allah, dan kita harus benar-benar mencintai Allah sebagaimana mestinya, ya, setelah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kemudian bentuk lainnya setelah diucapkan dengan lisan kemudian dibenarkan dengan hatinya, maka dikerjakan dengan anggota badannya, yaitu wal amalu bil arkan. Jadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah kita ini beramal kepada ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah, itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Sebagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ya pernah ditanya Aisyah, kenapa baginda Nabi itu masih sholat malam, ya, dengan sampai kakinya itu bengkak. Banyaknya sholat malam, karena beliau itu mewajibkan sholat malam. Dijawab oleh Nabi, Kanjeng Nabi, bahwa apal aku abudan syakur. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah, karena ya saya sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagai wujud syukurnya, saya ini beribadah, beramal yang mempeng, seperti itu. Itu contoh dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga zaman dulu, ya, Nabi Daud alaihissalam itu juga pernah istilahnya saking banyaknya kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud, kepada manusia, kepada makhluknya. Yaitu sampai menggambarkan tidak ada satu kenikmatan pun di bawah kulit kepala, di bawah rambut atau di atas rambut, kecuali ada kenikmatan yang Kau berikan, wahai Allah. Bagaimana kami bisa mencukupi rasa syukurnya kepadamu? Kemudian Allah menjawab, wahai Daud, ya semuanya itu memang banyak sekali nikmat yang aku berikan. Jadi sampai di atas atau di bawah rambut pun semua itu ada kenikmatan yang aku berikan. Tetapi cukuplah engkau itu bersyukur kepadaku dan
meyakini bahwa semua kenikmatan itu adalah dari saya. Jadi cukup untuk bersyukur dengan ucapan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena kesyukuran itu setengah dari keimanan. Ya, kalau kita tidak mau bersyukur maka akan kufur. Ya, akan kufurlah. Kufur itu adalah ya perbuatan ingkar yang dimurkai oleh Allah. Pasti akan mendapatkan murka dari Allah. Wa syukru bi nikmati yadhharu li zawaliha. Bersyukur kepada nikmat itu akan menghilangkan pindahnya nikmat. Jadi kalau kita bersyukur nanti akan mendapatkan nikmat, bahkan akan ditambah oleh Allah. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gambarannya itu seperti seorang anak kecil yang diberikan sepeda oleh orang tuanya. Walaupun sepedanya itu mungkin jelek, tetapi karena anak itu bersyukur dipakai bersepeda ke sana ke sini, kemudian orang tua lihat, wah anakku kok seneng ya dengan sepeda kayak gitu. Nah kemudian besok tak tahu kok kemeneh sing luwih apik lah gitu. Sebagai tanda senangnya yang memberikan nikmat itu, orang tua pasti mikir sepeda kaya ngono wis senenge ra karuan lah gitu. Nah, itu sama ya, kita ketika bersyukur kepada Allah ya kita senang mendapatkan kenikmatan dari Allah, segala apapun kenikmatan nah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kepada perantara hidayah, yaitu para ulama ya, terutama ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian para ulama yang mengajari kepada kita, ya, para guru-guru kita, ya, kiai-kiai yang mungkin yang terkenal atau tidak terkenal ya semuanya itu merupakan perantara hidayah. Kalau kita tidak mendengarkan ayat atau mendengarkan hadis yang dibaca oleh beliau-beliau itu mungkin kita tidak mendapatkan hidayah ya, karena memang datangnya hidayah itu dibacakan, ayat itu dibacakan. Kanjeng Nabi dulu menyampaikan ayat juga dibacakan ya. Nah itu bacakanlah ayat kepada mereka, apa itu mensucikan dari kemusyrikan, kemudian mengajarkan ayat kepada para umat di zaman itu. Kepada bapak-bapak sekalian yang kersa rawuh pada sore hari ini, yang mungkin ini cuacanya sebenarnya syahdu ya, enak untuk istirahat ya, mungkin untuk persiapan berbuka di rumah atau habis bekerja mungkin capek ya, paling enak ya pada saat ini itu tidur atau istirahat. Tapi karena mengingat sudah ada amrin jami, sudah ada perkara yang sudah dimusyawarahkan untuk didatangi di musola ini ya, kemudian kersa rawuh lah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian jangan lupa bahwa kita di setiap ibadah, kita di setiap amal soleh itu harus niatnya itu benar-benar karena Allah ya. Yang hadir juga harus benar-benar niatnya mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, dan takut untuk mendapatkan neraka. Kalau istilahnya itu khauf wa roja. Nah, ada yang juga mengistilahkan itu mahabbatullah, mencari cintanya Allah, itu sama. Jangan sampai hadir di majelis taklim ini itu salah niat. Ya, salah niat itu artinya ya mungkin yang datang ini mungkin dikira, biar saya dikira paling soleh sak GCS namanya, atau paling solihat sak RT 5 atau RT 7 atau bagaimana, atau ingin mendapatkan jajanan, itu niatnya seperti itu juga namanya salah niat. Atau yang misi ya juga begitu, di sini itu mencari kefahaman ya, menyampaikan kepahaman. Tidak boleh juga
niatnya salah untuk ngisi pengajian untuk unjuk kebolehan namanya. Nah kalau saya gini ya jelas kalah ilmunya dengan Pak Rois ini Pak Dwi ya kalah saya. Ya bukan orang pondok ya, saya itu orang biasa bukan ustadz. Nah, saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan sekali lagi. Kemudian ya mengingatkan lagi tadi niatnya jangan sampai salah niat ya. Man talabal ilma li ghairillah au arada bi ghairillah fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mencari ilmu berkehendak kepada selain Allah atau berkehendak memang niatnya tidak karena Allah ya, tidak niat mencari rahmatnya Allah, maka fal yataba maq'adahu minan nar. Maka silahkan menempati tempat duduknya di neraka. Berarti artinya itu dosa, itu dilarang. Ya orang duduk di neraka ya panas ya, semuanya tidak hanya tempat duduknya itu, tapi ya semuanya masuk ke dalam neraka. Untuk kali ini karena saya ke Dapuk ya untuk memberikan kajian tentang tematik. Nah ini saya sebisa saya yang menyampaikan. Nanti mudah-mudahan Bapak bisa mengambil manfaat dan bisa diamalkan. Jadi pada sore hari ini ya ini saya ingin menyampaikan ya kaitan dengan bulan Ramadan. Itu ada beberapa ibadah yang harus kita berusaha untuk mensukseskan ibadah itu. Yaitu ada 5 sukses ibadah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Bapak-bapak, itu kita harus sukses puasa Ramadannya. Berdasarkan riwayat hadis, ini dasarnya An Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadan, man barang siapa soma yang puasa Ramadan di bulan Ramadan, imanan karena iman, wah tisaban dan mencari pahala, ghufira lahu maka diampuni lagi baginya ma apa-apa taqaddama yang telah terdahulu rupanya min dambi dari dosa-dosanya. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, ya dasarnya itu keimanan, ya mengikuti perintah Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah itu. Karena dasarnya keimanan perintah dari Allah, terus kemudian kita menjalankan, itu namanya dasar dari keimanan. Bukan karena kayak ketika masih kecil dulu ya, masih SD dulu belum balik dulu sama guru agamanya, kowe kudu puasa nek ora munggah lah gitu. Wedi seperti itu akhirnya puasa. Nah, gitu. Nah, itu sudah tidak seperti itu karena kita sudah akil balik ini semua ya, sudah tidak nyusu ya. Ketika masih kecil kan masih nyusu, SD belum balik, belum mukallaf itu juga belum kena kewajiban. Nah sekarang sudah kena kewajiban, semua harus dikerjakan. Kemudian selain itu wahtisaban, mencari pahala. Memang di dalam puasa itu memang sengaja mencari pahala, niatnya itu puasa dengan keimanan dan mencari pahala. Ya memang di dalam bulan Ramadan itu pahala oleh Allah itu dilipat gandakan, gitu, dilipat gandakan. Jadi sampai ila sabai mi'ati dzikrin ila masyaallah. Jadi sampai 700 lipatan sampai ila masyaallah, sampai Allah yang berkehendak. Jadi tergantung situ berat susahnya kita beribadah atau ya tergantung dari memang benar-benar Allah yang memberikan ini. Jadi memang benar-benar niat mencari pahala. Siapa yang bisa seperti itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ya kan diampuni itu artinya dihapus. Ya, kita ini di dalam kehidupan sehari-hari ini amal kita itu dicatat oleh malaikat, ya, malaikat pencatat amal, ya. Jadi bukunya malaikat pencatat amal itu satu lembarnya itu ada dalam hadis.
itu sejauh mata memandang, satu lembar saja, padahal punya 99 lembar. Nah, itu malaikat semua itu mencatat. Setiap saat, setiap detik kita melakukan apa itu dicatat oleh malaikat. Ya termasuk kayak saya gini nulis, ditulis Pak Rudi datang ngaji, ditulis ngaji. Lah urusan karena Allah atau tidak karena Allah tadi itu Allah yang tahu. Malaikat itu cuma mencatat. Nah, ketika kita berbuat baik ditulis baik dapat pahala, Allah yang memberi pahala. Ketika di situ dicatat kita berbuat dosa, ya itu akan ditulis dosa. Ya maksiat, maksiat ngantuk, maksiat ngantuk. Nah terus ditulis dosanya itu oleh Allah. Nah kita itu butuh tipek, kita itu butuh penghapus itu. Kalau kita berbuat dosa itu, yang bisa menghapus itu cuma Allah. Malaikat itu tidak bisa. Orang tua kita juga nggak bisa. Nah, kita itu butuh. Makanya di dalam bulan puasa ini, puasa wajib kita itu harus benar-benar sukses. Ya, artinya itu benar-benar pertama ya full 30 hari. Ya, jangan kayak ketika kita masih SD dulu, puasa beduk. Terus apa? Puasa rale ngono. Puasa Bu, lagu ini apa isi jambu nih, ternyata bar menek jambu, mangan jambu, zaman cilik kan seperti itu dulu. Nah sudah tidak ada seperti itu, harus sukses 30 hari. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, An Abi Hurairah Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Laisa siyam bukanlah puasa, iku minal akli warsubi, ya, dari makan dan minum. Maksudnya puasa menahan makan dan minum saja. Innama siyam sak temene poso, sesungguhnya puasa iku minal lagwi dari lahan, dari lagu, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Warrofas dan rofas. Rawahu Ibnu Huzaimah. Rofas itu perbuatan atau perkataan jelek yang hubungannya dengan seksual, hubungannya dengan hawa nafsu. Jadi poso itu ora gur nahan makan dan minum, ya, kemudian hanya mendapatkan haus, lapar itu. Sak temene poso itu ya iso nahan lahan, ya, lahan dan perbuatan, perlakuan, kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Misalkan selama poso itu apa sing ora ana manfaate itu, mungkin main game awal game online GCS sama nih Pak Hendri main sama Pak Firman main game, gak ada manfaatnya itu ya. Lah kayak gitu itu termasuk berarti dia itu puasanya hanya menahan lapar dan dahaga gitu. Nah kemudian harus bisa menahan rofas, ya, gak boleh yang punya istri, ya, terus ninggol-ninggol, poso-poso awan-awan, bokong disinggol-singgol awan wah ini, nah gitu terus, itu rofas namanya. Jadi mengarah kepada menahan. Nah di sini yang aman ya Pak Dudi itu aman, jauh. Jadi gak boleh yang punya istri terus kemudian mancing-mancing, terus apa nyenggol-nyenggol, kemudian ngambungi bojone itu demi berturut-turut. Nah gitu, kuat ora? Yang sesasi ora kuat, sampai kobongan siang hari itu puasa batal gara-gara jima. Suruh 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak membayar kafaroh itu 60 orang miskin, satu orangnya itu 1 orangnya 1 sok. Nah itu berat ya. Kemudian yang satunya itu, aduh saya lupa. Jadi ada hadisnya, kafaroh karena puasa memerdekakan budak. Lah memerdekakan budak itu sudah tidak mungkin di sini sekarang ada. Nah ini maka supaya hati-hati, biar puasa kita sempurna, ya benar-benar harus bisa menahan diri ya dari perbuatan lahan dan rofas. Kemudian An Sulaiman ibni Musa Kola berkata sapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
Ida nalikane sumta poso sira kaliasum mengko supaya poso apa samuka pendengaranmu. Ketika kamu puasa, maka puasalah juga pendengaranmu, telingamu itu loh. Nah, kemudian wabasaruka dan penglihatanmu, walisanuka dan lisanmu anil kadzib dari perbuatan dusta, wal masimi dan berbuat beberapa dosa ya. Jadi kalau kita puasa itu memang semuanya juga harus puasa ya, termasuk telinganya ya, telinganya itu juga harus puasa gitu. Ana wong rasan-rasan ya ya ora krungu lah gitu loh. Apa mendengar apa sing maksiat gitu, ya ditutup telinganya atau pandangannya ya. Pandangannya ya ketika puasa ya jangan sampai jelalatan ya, dia masih ada cewek lewat masih jelalatan, seneng lah, itu puasanya juga menjadi rusak ya. Kemudian lesannya ya, lesannya juga harus menghindari dari ucapan dusta ya, ngapusi ya, termasuk makani pitik kur teko rasito lagi ngapusi itu kayak gitu tuh. Kalau zaman dulu ya perawi yang kayak gitu itu sudah dianggap doif itu, perawi apa itu doif yang jidan ngapusi pitik apa nih, pitik itu dihapusi warnanya uang lah gitu, berarti lisannya tidak bisa dipercaya lah gitu. Nah itu jadi pas ketika kita puasa supaya menghindari apalagi sampai sumpah dusta ya. Ngomong ngapusi aja sudah merusak puasa gitu. Tetapi jangan sampai ketika kita ini kok terus ngapusi baru sadar wah ya aku mau ngapusi posoku rusak, terus batal, terus mokel mangan tuku soto ini. Nah itu nggak begitu ya, artinya tetap diteruskan puasanya walaupun hanya menahan lapar dan haus, karena dosanya itu ya membatalkan puasa dengan sengaja itu dia itu nggak bisa bandingi ya, puasa 1 tahun penuh itu nggak bisa bandingi, walaupun hadisnya ini doif, tapi ini apa buat hikmahnya, saking besarnya pahala puasa kita batal ke sengojo tanpa udzur itu diganti puasa 1 tahun penuh itu nggak bisa, sehari tok. Nah itu nggak boleh ya. Jadi supaya hati-hati. Ada tuh teman saya, lah kok poso-poso nih pinggir kali mangan. Loh ngapa mas kok mangan di poso loh? Anu aku mau bareng ngapusi anakku. Loh ya ora tetep poso mas. Mas opo lho wong posone rusak ngono. Ya ora ngono. Tetap diteruskan. Nah, malah itu soalnya tambah nemen ini. Itu ya, nggak boleh melakukan perbuatan dusta dan dosa. Wadak dan tinggalkanlah adal khodim, menyakiti pelayan. Kalau dalam zaman dulu itu wong-wong sugih itu dua pelayan ya, sekarang juga ada. Zaman dulu itu punya pelayan-pelayan ya, pembantu-pembantu yang melayani di dalam rumah, dan tidak boleh disakiti ketika puasa. Misalkan mana dia nyapu nih rata sih, wos nyapu rata sih rata THR sih so. Nah itu sudah menyakiti. Sora tahu nggak boleh ya. Kalau jadi juragan majikan itu seperti Nabi. Nabi itu ketika Anas bin Malik itu melayani Nabi 10 tahun, Anas bin Malik tidak pernah kok Nabi dilayani oleh Anas bin Malik. Ya, kita ikuti. Waliyakun dan supaya ada alaika atasmu apa wakorun ketenangan ya. Wasakinatun dan ketenangan sama yaumasya maka pada hari puasamu. Wakorun itu ketenangan jiwa ya, ketika puasa itu ya jiwanya yang tenang, maksudnya nggak boleh sampai sedih gundah gulana yang terlalu dalam. Mungkin pada waktu itu diputus oleh Mbok Rondo atau gimana lah, terus sedih lah gitu. Wasakinah dan tenang, tenang itu dalam artian fisik anggota badannya supaya tenang, tidak gerusa-gerusu. Ketika puasa ya tenang gitu. Wala taj'al dan jangan kamu jadikan yauma fitrika pada hari
mokelmu, maksudnya hari tidak puasamu, wa yauma siyamaka, dan hari puasamu sawaan sama saja. Rawahu Ibnu Abu Syaibah. Janganlah kau jadikan ya puasamu sama hari biasa tidak puasa itu sama saja, ya. Bergudul enggak apa istilahnya itu tidak ibadah gitu. Jangan sampai ya puasa tidak puasa sama saja lah, karena ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan. Nah ini apa harus bisa sukses puasa kita sampai selesai 30 hari hitungannya, atau mungkin ya 29 hari hitungannya. Kalau mungkin yang ikut itu kemarin itu sampaikan nek apa sing posone keri melu keri bukane bodone dhisik lah hitungane pira gak ngerti, dihitung dhewe. Kalau likur dina ya. Yes, pokoknya full harus sempurna, dan kita harus bisa menjaga puasa kita ini dari perbuatan-perbuatan seperti tadi ya. Lahan, rofas, kemudian pendengaran, mata dan lisan, supaya bisa benar-benar dijaga ya, jangan sampai merusak ibadah puasa kita ya. Tidak usah marah-marah kepada istrinya mungkin ya, istrinya dimarah-marahin, tidak usah. Nah, menghabiskan energi malah nanti puasanya batal, malah hari itu ngombe. Kalau puasa ngelak terus ngombe lah gitu. Kemudian yang kedua ya, itu supaya kita bisa sukses sholat malam atau sholat tarawih. An Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri dia maksudnya sholat Ramadan di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, sama karena iman dan karena mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wal Bukhari, maka akan diampuni baginya apa-apa yang sudah dia kerjakan rupanya dari dosa-dosanya. Ini sifatnya ya sunnah. Cuman karena ini di bulan Ramadan, bagaimana caranya kita ini bisa menjalankan sholat tarawih dengan penuh ya, atau sholat malam. Ini terutama bagi bapak-bapak dan saudara-saudara yang laki-laki. Yang memang sifatnya ini sunnah, tetapi kalau bisa ya benar-benar diempengke, bisa sholat malam, bisa sholat tarawih sampai selesai 30 hari ya. An Abi Dzarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu, bahwasanya man koma, barang siapa yang berdiri maksudnya sholat ma'al imam, bersama imam ya, imam sholat, hatta yang sorima, sehingga selesai siapa imam, kutiba lahu, maka ditulis baginya opo qiyamul lailatin, berdiri malam semalam penuh ya, atau maksudnya sholat di malam hari itu semalam penuh. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai, artinya sampai witirnya selesai, maka ditulis baginya pahala sholat malam semalam penuh. Jadi dari mulai malam tenggelamnya matahari itu sampai subuh. Nah itu ibarat semalam itu kita sholat sunnah terus menerus, ya dapat pahala sebanyak itu. Rawahu Tirmidzi. Nah zaman dulu ya, zaman Nabi dulu itu sholat tarawih itu pernah dilakukan berjamaah oleh Nabi. Jadi selama 3 hari berturut-turut. Ya bahkan itu sahabat Nabi itu ketika selesai habis Isya itu sampai tengah malam itu kan sudah membaca banyak, Nabi sudah membaca ayat-ayat itu, surat-surat itu. Terus selesai kan, terus sahabat itu gini, loh kok sampun kok sampun Nabi kan? Diterus kemauan, nah gitu, kepengennya sampai terus sampai subuh. Padahal Nabi itu bacanya Al-Baqarah, Al-Imran kayak gitu. Nah terus sahabatnya loh, kok sampun padahal sudah tengah malam itu. Wes orang engko nih. Jadi sudah selesai.
sudah selesai saja, karena saya takut nanti sholat berjamaah seperti ini diwajibkan gitu, diwajibkan bagi umat saya, takutnya seperti itu. Nah terus Nabi bersabda ini, tapi nek kowe meh berjamaah orang masalah lah gitu, berjamaah nggak masalah, karena siapa yang berjamaah bersama imam sampai witirnya selesai maka dia dapat pahala seperti sholat malam semalam suntuk. Nah kemudian setelah itu tuh sahabat Nabi itu sholat malam tarawih itu beda sendiri-sendiri, jadi sendiri-sendiri. Jadi sholat tarawih itu artinya sholat malam di bulan Ramadan itu namanya tarawih. Tidak disebut tarawih karena ada istirahatnya, jeda istirahat. Jadi 4 rakaat, kemudian istirahat, kemudian 4 rakaat lagi istirahat, dan seperti itu. Namanya tarawih dari kata roh istirahat lah, itu istirahat ya. Seperti itu. Kemudian ketika zamannya Umar bin Khattab itu melihat kok orang kompak ada sholat, nah terus diijtihadi lagi oleh Umar bin Khattab itu untuk sholat berjamaah lagi lah, sampai sekarang. Adapun kalau mungkin bahwa sudah mungkin sedang di perjalanan atau bagaimana ya, nah, nanti sholat sendiri, sholat malam itu juga tidak masalah, karena memang sunnahnya ya seperti itu. Nah ini sunnah, tapi kalau bisa dikerjakan juga kita butuh pengampunan dari Allah, karena kita yang dosa-dosa kita itu sekali lagi ya, yang bisa menghapus itu hanya Allah. Kalau orang tua kita itu tidak bisa, kita sendiri meminta ampun kepada Allah itu kalau Allah mengampuni ya, berkehendak itu baru bisa dihapus dosa-dosanya. Nah, ini mumpung di bulan Ramadan Allah membuka ampunan, itu kita empengke, istilahnya kita semangat gitu. Satu lagi, yang ketiga kita supaya bisa sukses membaca Al-Quran. An Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, majtama'a tidak berkumpul sapa kaumun fi baitin di dalam rumah, yaitu min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah, maksudnya di masjid ta'ala yang maluhur, yatluna yang membaca mereka kitab Allah, pada kitabnya Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu dan saling menderes mereka kepada Al-Quran, bainahum di antara mereka, ila kecuali nazalat turun alaihim atas mereka apa as-sakinatu ketenangan, wa wasyahum dan menutupi pada mereka apa ar-rahmatu rahmat, wa fathum dan mengelilingi pada mereka sapa al-malaikatu malaikat, ini malaikat rahmat, wa zakarahum dan menyebut mereka malaikat, menyebut pada mereka, mereka yang yang membaca Al-Quran tadi, sapa Allah firman di dalam orang, indahu di sisinya Allah, yaitu di kalangan malaikat. Rawahu Abu Dawud. Tidak berkumpul suatu kaum yang berada di rumah-rumahnya Allah, di dalam masjid, yang mungkin di musola juga, mereka itu membaca Al-Quran, kemudian saling menderes di antara mereka ya, membacanya itu ya gantian atau saling menderes, pokoknya ya saling menyimak, saling menderes, kecuali akan turun bagi mereka ketenangan ya, mereka akan mendapatkan ketenangan ya. Kalau kita kumpul baca Al-Quran itu di bulan Ramadan, Allah akan menurunkan sakinah gitu. Kemudian akan ditutupi rahmat oleh Allah, mereka akan dilingkupi rahmatnya Allah ya. Kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah itu enak ya, apa-apa itu bisa keturutan ya. Kalau Allah sudah memberikan rahmat itu, kita ini apapun akan dituruti oleh Allah ya. Bahkan mungkin ketika kita sedang susah, sedang butuh ya, Allah itu mengetahui isi hati kita. Kadang pakai butuh itu tiba-tiba terjadi. Saya kadang itu gitu, pulang kerja itu kalau terus kalau mau Quran atau apa gitu, terus membatin
aku pengen es degan gitu. Itu nanti istri saya pulang bawa es degan. Iya, iya mungkin ketinggi serembukan yang es degan ya. Udah seperti itu. Ya, kadang seperti itu terjadi hal-hal yang sedang kita inginkan. Gitu. Karena kita mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah itu jangan disepelekan. Nah, kita ibadah, kita amal solih seperti ini itu jangan menyepelekan, jangan sampai salah niat makanya gitu. Ya benar-benar mencari rahmatnya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah, ya sudah klik, ya, dapat. Nah kita ini baru di batin aja Allah sudah memberikannya, pasti seperti itu. Kemudian akan dikelilingi oleh malaikat, ya bahkan itu malaikat berkeliling sampai tumpuk-tumpuk ke langit, karena membanggakan orang-orang yang mengingat Allah, ya zikir, ya membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu. Kemudian di langit Allah itu akan menyebut-nyebut manusia atau umat yang membaca Al-Quran itu di sisinya kepada orang yang berada di sisinya, di kalangan malaikat yang ada di langit. Jadi malaikatnya Allah itu jumlahnya itu banyak banget, ya, jutaan mungkin, karena bahkan di Baitul Ma'mur itu ya masjid atau tempat zikir malaikat itu di langit 7 itu setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang datang berkeliling tawaf sambil bertasbih kepada Allah. Setiap hari itu bertambah 70.000 terus dan tidak pernah berhenti sampai nanti terjadinya hari kiamat, sampai selesai. Nah, bahkan mungkin yaitu nanti setelah malaikat berhenti semua, mati semua, lah itu setelah dihidupkan lagi mungkin itu juga akan berzikir lagi, ya. Seperti itu. Nah ini keutamaannya kita ini membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Ini khususnya bagi bapak-bapak yang sudah lancar dalam membaca Al-Qur'annya bisa khatam minimal ya 1 bulan ini 1 kali khatam, ya. Kalau yang sudah khatam kemudian dia juga nganggur atau apa, mungkin sehari bisa 3 kali khatam juga bisa, atau seminggu 7 hari itu 1 kali khatam. Jadi batasan dari Kanjeng Nabi itu yang dihukumi, maksudnya ya itu biasanya tartil gitu, itu 3 hari khatam, ya 5 hari khatam, 7 hari khatam, yang paling lama itu 40 hari khatam, ya gitu. Karena ada sahabat Nabi yang protes, biasanya bisa sehari khatam Nabi. Nah terus mungkin Nabi mendapatkan wahyu, orang kabeh wong kaya kowe ya padha kowe kabeh ya. Nah terus ada yang Nabi sing apa ya 3 dino, nek ora ya 7 dino, nek ora 5 dino 7 dino, nek ora ya 40 dino, wis kuwi apik lah. Iku insya Allah itu Nabi itu bersabda demikian itu karena standarnya manusia seperti itu. Kalau yang bisa sehari bisa 3 kali khatam, 7 kali khatam, wis luar biasa, itu bukan manusia biasa, ya. Nah seperti itu. Nah, standarnya manusia ya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya insya Allah nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nah, demikian ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya saya syukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Ya, untuk selanjutnya persiapan untuk masih lama. Masih 5 menit. Jadi lanjut. Ya deh. Saya buka lagi. Jadi ya saya ulangi aja. Jadi jangan lupa ya tadi ya supaya sukses puasa Ramadannya. Kemudian juga sukses di sholat malamnya atau sholat tarawih. Kemudian sukses di membaca Al-Quran. Ya. Bagi bapak-bapak yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, kemarin sudah disampaikan, ya itu pahalanya double. Belajar di bulan ini supaya bisa belajar membaca Al-Quran biar lancar, biar nanti di bulan Ramadan berikutnya, di tahun depan kalau masih hidup itu biar bisa membaca Al-Quran sampai khatam. Nah,
keadilannya Allah itu seperti itu ya. Yang belum bisa grotal gradul pahalanya double ya, grotal kayak pahala, gradul kayak pahala. Jadi sahabat biar semangat gitu, penyemangat dari Allah itu seperti itu. Jadi jangan sampai minder, yang nggak bisa baca Al-Quran terus nggak mau datang atau nggak mau belajar Al-Quran gitu. Padahal Al-Quran ini penting ya. Al-Quran ini pedomannya orang-orang iman, pedomannya orang-orang Islam. Jangan sampai kita ini jauh dari Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran pasti kita tersesat ya, seperti kejadiannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu jauh dari Taurat, dijauhkan dari Taurat oleh pendetanya, kemudian mereka mentakwil Taurat dengan sekehendak hatinya. Kemudian yang orang-orang Nasrani juga begitu ya, tidak punya sanad, kemudian mereka juga jauh dari Injil sehingga mereka tersesat. Nah, cilokone wong Islam saiki akeh sing melu-melu, wong Yahudi, wong Nasrani ya. Karena kita enggak mengikuti Al-Quran ya. Jadi pernah ada diskusi seperti ini. Kalian saksikan ya bahwa saya ini adalah Allah gitu. Ya, wa inna hadzal Qur'an tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Ya. Ini loh ujungnya Al-Qur'an, yang satu di tangan di Allah, yang satunya di tangan kalian. Jadi Al-Qur'an itu aslinya itu menyambung kita kepada Allah ya. Kemudian matama saku biha ya, maka berpegang teguhlah kamu kepada Al-Qur'an. Fa innahu lan tadilu walan tahliku ba'dahu abadan ya. Siapa sing benar-benar berpegang teguh pada Al-Qur'an itu, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah rusak. Dari situ ada huruf niswiyatul jinsiyah ya, lan itu lam dan nun itu niswiyatul jinsiyah, jenis yang benar-benar meniadakan kamu tidak akan mungkin ya, tidak akan tersesat sama sekali dan tidak akan rusak selama kamu itu berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, sayangnya kita ini umat Islam itu bahkan mungkin membaca Al-Quran itu nggak pernah gitu ya, membaca Al-Quran nggak pernah, apalagi sampai maknai, kemudian mentafsir, belajar tafsir, kemudian mengambil hikmahnya ya, mengambil hikmahnya. Belajar Al-Quran itu kalau satu ayat itu belum paham, dia tidak akan beranjak lagi ke ayat berikutnya sampai paham. Kadang-kadang itu sampai konco-konconya ono sing wis akeh lagi 10 ayat baru ke ayat berikutnya. Karena apa? Ini mengambil intisarinya Al-Quran. Nah itu ya, kalau kita bisa mengqurankan diri, nah insya Allah itu kita itu carane wong Jawa ya Bu, sekti mondroguno ya, kalau bisa mengqurankan diri seperti Kanjeng Nabi itu, akhlaknya beliau itu Al-Quran ya. Ketika ditanya akhlaknya Nabi apa, Nabi itu Al-Quran yang berjalan gitu. Jambalung sungsum ya, kita ini jadi makhluk itu cara-caranya sekaya wong ya wong sekti lah. Kalau kita minta apapun itu pasti dikabulkan, batin apa itu dikabulkan gitu. Pasti seperti itu ya. Ini supaya yakin nah gitu. Jadi alhamdulillah jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barakah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.